Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang Instagram Analytics. Next. Sebelum menjelaskan, perkenalkan satu persatu dari kelompok kami. Saya Maulana Alfian dengan NIM akhir 042. Saya Rista Vila Dujayanti dengan NIM akhir 001. Saya Revina Adistia Putri dengan NIM akhir 007. Saya Rutwi Ambarsari dengan NIM akhir 010. Saya Alvira Sukumardiana dengan NIM akhir 011. Saya Novita Anjarningsi dengan NIM akhir 012. Saya Ajeng Benastika dengan NIM akhir 032. Saya Kamila Jolintang Kusmaningtyas dengan NIM akhir 027. Oke, selanjutnya next. Di sini ada gambaran masa depan dari teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk pemasaran di era digital. Terus media sosial seperti Instagram menjadi alat penting dalam strategi pemasaran. Dengan pertumbuhan penggunaan yang pesat di Indonesia, Instagram tidak hanya digunakan secara personal, tapi juga membantu bisnis yang menjangkau audiens lebih luas, membangun kesadaran merek, dan berinteraksi langsung dengan konsumen. Next. Untuk di sini sendiri ada pengertian dari Instagram Analytics. Instagram Analytics adalah proses menganalisis data dari aktivitas di Instagram untuk mengevaluasi kinerja akun, konten, dan interaksi audiens. Analitik ini memberikan wawasan penting seperti demografi, pengikut, waktu aktif, serta metrik seperti reach, impression, dan engagement rates. Pemanfaatan data ini membantu bisnis dalam memahami tren, preferensi audiens, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara efisien berbasis data, sehingga dapat meningkatkan return of investment. Oke, next. Baik, di sini saya akan menyampaikan fungsi dan manfaat dari Instagram Analytics. Menurut Smith dan Andreessen 2020, Instagram Analytics itu merupakan alat analitik yang disediakan oleh platform Instagram untuk membantu pengguna, terutama pemilik akun, bisnis, kreator konten, dan influencer dalam mengevaluasi performa akun mereka secara kuantitatif. Untuk fungsinya sendiri, yang pertama yaitu mengukur kinerja konten. Instagram Analytics ini memungkinkan pengguna untuk melacak berbagai metrik performa konten seperti jumlah like, komentar, share, dan save pada setiap unggahan. Yang kedua yaitu memahami karakteristik audiens. Salah satu fitur utama Instagram Analytics adalah kemampuannya untuk menyajikan data demografis pengikut termasuk usia, jenis kelamin, dan lokasi geografis. Yang ketiga, analisis performa stories, reels, dan IGTV. Instagram Analytics tidak hanya terbatas pada unggahan foto atau video biasa, tetapi juga mencakup analisis untuk stories, reels, dan IGTV. Pengguna dapat melihat metrik seperti completion rate atau tingkat penyelesaian tayangan, tap forward pengguna melewatkan konten, dan replay rate balasan terhadap story. Yang keempat yaitu evaluasi kampanye iklan dan promosi berbayar. Bagi pengguna yang menjalankan kampanye iklan di Instagram, Instagram Analytics menyediakan laporan terperinci mengenai platform iklan berbayar termasuk click-through rate atau CTR, conversion rate, dan biaya per klik atau CPC. Dengan data ini, pengiklan dapat mengoptimalkan anggaran pemasaran mereka dengan lebih efisien. Yang kelima yaitu membandingkan performa konten dari waktu ke waktu. Instagram Analytics ini memungkinkan pengguna untuk membandingkan statistik performa konten dalam periode tertentu sehingga dapat mengidentifikasi tren pertumbuhan atau penurunan engagement. Next. Yang selanjutnya ada manfaat dari Instagram Analytics. Yang pertama yaitu meningkatkan strategi konten berbasis data. Dengan memanfaatkan data dari Instagram Analytics, pengguna dapat mengidentifikasi jenis konten yang paling efektif dalam menarik perhatian dari audiensnya.
Yang kedua yaitu mengoptimalkan pertumbuhan akun dan brand awareness. Analisis terhadap hashtag, waktu posting, dan interaksi audiens membantu pengguna dalam mengembangkan strategi yang lebih terarah untuk meningkatkan jangkauan organik. Selanjutnya yang ketiga yaitu meningkatkan konversi bisnis dan penjualan. Bagi pelaku bisnis, Instagram Analytics membantu dalam melacak matriks konversi seperti jumlah klik ke website atau respon terhadap call to action atau CTA. Data ini memungkinkan pelaku bisnis untuk menyesuaikan strategi pemasaran guna meningkatkan penjualan. Yang keempat yaitu membangun personal branding yang lebih kuat. Bagi influencer dan kreator konten, Instagram Analytics membantu dalam memahami preferensi audiens sehingga mereka dapat menyesuaikan konten untuk membangun citra personal brand yang lebih kuat. Yang kelima yaitu efisiensi waktu dan anggaran pemasaran. Dengan menggunakan data dari Instagram Analytics, pengguna dapat menghindari strategi trial and error yang tidak efektif, sehingga menghemat waktu dan anggaran pemasaran. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis dari Instagram analisis yaitu ada 5. Yang pertama ada engagement metrics. Nah, untuk jenis ini adalah untuk mengukur seberapa banyak interaksi audiens terhadap sebuah postingan, termasuk likes, comment, share, dan save. Nah, contohnya itu seperti pada akun UMKM yang memposting sebuah foto produk baru dan mendapatkan 250 likes, 40 komentar, 15 share, dan 30 save. Jadi untuk engagement rate itu dihitung untuk menilai efektivitas konten dengan dibandingkan dari jumlah followersnya. Untuk yang kedua ada content performance metric. Nah, jenis ini yaitu untuk mengukur performa konten berdasarkan jenis format seperti video, foto, carousel, reels, dan untuk waktu unggahnya seperti hari dan jam. Nah, contohnya itu seorang admin media sosial yang mencoba untuk membandingkan performa reels dan foto biasa. Jadi untuk reels itu mendapatkan 10.000 viewers dan 300 like, dan sementara foto hanya mendapatkan 1.500 viewers dan 100 like. Nah, untuk hal ini dapat diketahui Reels itu terbukti lebih efektif. Terus untuk yang ketiga ada audience metrics. Jadi dengan menyajikan data demografis pengikut seperti usia, jenis kelamin, lokasi, dan waktu yang paling aktif. Nah, contohnya ini seperti dari Instagram Insight dari akun @copycampus, yaitu menampilkan atau diketahui mayoritas pengikut akunnya seperti perempuan pada usia 18 sampai 24 tahun dan paling aktif itu sekitar pukul 7 sampai jam 9 malam WIB. Nah, dari itu didapatkan hasil konten yang diposting di jam tersebut lebih efektif. Untuk selanjutnya nomor 4 ada reach dan impression. Jadi untuk reach sendiri itu adalah jumlah akun unik yang melihat konten, dan untuk impression adalah total tayangan konten, jadi termasuk waktu berulangnya. Nah, contohnya ini seperti salah satu postingan yang dilihat oleh 3.000 akun. Jadi akunnya ini termasuk akun reach atau akun unik, dan total tampilan di layarnya itu sebanyak 5.500 kali atau impressionnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa beberapa pengguna itu melihat konten lebih dari 1 kali. Nah, yang terakhir ada sentiment analysis. Jadi dengan menganalisis tanggapan emosional audience terhadap konten, baik itu secara positif, negatif, atau netral. Nah, contohnya pada akun Brin underscore Indonesia ini didapatkan banyak sekali komentar seperti keren sekali informasinya atau terima kasih dari Brin. Nah, itu juga dapat dikategorikan sebagai sentimen positif.
Baik, selanjutnya adalah fitur Instagram Analytics. Nah, Instagram Analytics yang juga dikenal sebagai Instagram Insight adalah fitur bawaan yang disediakan oleh Instagram untuk akun bisnis dan kreator. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melacak, menganalisis, dan memahami kinerja akun serta audiens mereka secara mendalam. Data yang disajikan dalam Instagram Analytics sangat penting untuk merumuskan strategi konten dan pemasaran yang lebih efektif. Beberapa fitur utama yang tersedia dalam Instagram Analytics meliputi yang pertama adalah ringkasan akun atau overview. Nah, bagian ini memberikan gambaran umum tentang performa akun dalam periode waktu tertentu, misalnya 7 hari, 30 hari, atau rentang khusus. Metrik yang ditampilkan dalam ringkasan meliputi yang pertama ada jangkauan reach, menunjukkan berapa banyak akun unik yang melihat konten Anda berupa postingan, cerita, reels. Peningkatan jangkauan menandakan bahwa konten berhasil menjangkau audiens yang lebih luas. Yang kedua ada tayangan atau impressions, merujuk pada total berapa kali konten Anda ditampilkan termasuk tampilan berulang dari akun yang sama. Metrik ini membantu mengukur visibilitas konten. Yang ketiga ada interaksi atau interaction atau engagement, meliputi total tindakan yang diambil oleh pengguna pada konten seperti likes, komentar, simpan, dan bagikan. Tingkat interaksi yang tinggi menunjukkan bahwa konten relevan dan menarik bagi audiens. Yang terakhir ada pengikut bersih atau net followers, menunjukkan jumlah total pengikut baru dikurangi jumlah pengikut yang berhenti mengikuti dalam periode tertentu. Nah, yang kedua ada konten atau konten. Bagian ini merinci performa setiap jenis konten yang telah dipublikasikan, termasuk postingan, cerita, dan reels. Pengguna dapat melihat metrik spesifik untuk masing-masing konten, seperti yang pertama ada postingan. Metrik ini untuk setiap postingan meliputi jangkauan tayangan interaksi berupa suka, komentar, simpan, bagikan, dan kunjungan profil. Ini membantu mengidentifikasi jenis postingan apa yang paling disukai oleh audiens. Yang kedua ada cerita atau stories, menyediakan data seperti jangkauan, tayangan, balasan, dan tindakan keluar, misalnya melompat ke cerita berikutnya atau keluar dari cerita. Nah, metrik ini penting untuk mengoptimalkan strategi konten cerita yang bersifat sementara. Terus selanjutnya ada Reels, menampilkan data jangkauan, tayangan suka, komentar, dan simpan. Fitur ini krusial mengingat popularitas format video pendek yang terus meningkat. Nah, yang ketiga ada audience. Fitur ini memberikan wawasan mendalam tentang demografi dan perilaku pengikut, yang sangat penting untuk penargetan konten dan iklan yang lebih akurat. Data audiens meliputi yang pertama ada lokasi teratas, menunjukkan kota dan negara tempat sebagian besar pengikut berada. Yang kedua ada rentang usia, memberikan distribusi usia pengikut, misalnya 18-24 atau 25-34. Nah, yang ketiga ada jenis kelamin, menunjukkan proporsi pengikut berdasarkan jenis kelamin. Dan yang selanjutnya ada waktu paling aktif, mengidentifikasi hari dan jam di mana pengikut paling aktif di Instagram. Informasi ini sangat berharga untuk menjadwalkan postingan agar mendapatkan jangkauan dan interaksi yang maksimal. Nah, yang terakhir ada aktivitas akun atau akun activity. Meskipun beberapa metrik aktivitas sudah termasuk dalam ringkasan, bagian ini kadang memberikan detail tambahan tentang bagaimana orang menemukan akun, seperti kunjungan profil, jumlah kunjungan ke profil. Yang kedua ada klik situs web, berapa kali tautan situs web di bio itu diklik. Dan yang ketiga ada ketuk tombol kontak. Jumlah ketukan pada tombol kontak seperti email, telepon, atau arah yang disediakan. Dengan memanfaatkan fitur-fitur Instagram Analytics ini, pemilik akun bisnis dan kreator dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang performa konten dan perilaku audiens. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih terarah, meningkatkan engagement, dan pada akhirnya mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Next.
Baik, yang berikutnya yaitu terkait dengan bagaimana cara menganalisis Instagram Analytics atau Instagram Insight. Jadi Instagram Analytics adalah fitur yang disediakan oleh Instagram khusus untuk akun bisnis. Nah, fitur ini memungkinkan pelaku usaha untuk melihat berbagai data dan statistik terkait dengan interaksi pengguna terhadap konten yang mereka unggah. Informasi yang ditampilkan mencakup demografi pengikut, waktu paling aktif, dan lain-lain. Nah, agar data ini dapat dimanfaatkan secara optimal, penting untuk memahami cara menganalisis Instagram Insight dengan tepat. Untuk cara yang pertama yaitu pertama-tama terkait dengan bagaimana memperoleh akses dari Instagram Analytics. Nah, pertama-tama kita harus memastikan bahwa akun Instagram yang digunakan telah dikonversi menjadi akun bisnis atau akun kreator. Nah, selanjutnya buka profil pada akun tersebut, ketuk ikon menu yang terletak di pojok kanan atas, kemudian pilih Insight. Nah, pada bagian ini, pengguna dapat mengakses berbagai metrik analitik seperti jangkauan akun, interaksi terhadap konten, dan juga pertumbuhan jumlah pengikut dari waktu ke waktu. Nah, dalam fitur ini dapat mengetahui seberapa luas konten tersebar, seberapa sering muncul di feed pengguna, serta seberapa besar respons atau keterlibatan yang ditimbulkan. Nah, interaksi-interaksi seperti likes, komen, share, dan save juga tercatat secara rinci. Next. Kemudian yang kedua adalah analisis metrik utama. Nah, dalam Instagram Analytics menyediakan berbagai metrik penting untuk dievaluasi, yaitu yang pertama adalah jangkauan atau reach. Nah, jangkauan adalah metrik yang menunjukkan jumlah akun unik yang melihat suatu konten setidaknya satu kali dalam periode tertentu. Metrik ini memberikan gambaran tentang seberapa luas distribusi atau penyebaran konten dalam Instagram. Semakin tinggi angka jangkauan, maka semakin banyak pula pengguna yang terakses oleh konten tersebut, baik melalui feeds, explore, maupun dari yang lainnya. Peningkatan jangkauan umumnya menunjukkan bahwa konten yang dibagikan mampu menarik perhatian dan minat lebih banyak audiens. Kemudian yang kedua adalah impresi atau impression. Impresi atau impression merupakan metrik yang menunjukkan total frekuensi suatu konten ditampilkan pada pengguna, termasuk setiap kali muncul di feeds, halaman explore, ataupun melalui fitur lainnya seperti stories atau reels. Nah, berbeda dengan jangkauan yang menghitung jumlah akun unik, impresi menghitung jumlah total penayangan, sehingga satu akun yang melihat konten beberapa kali akan tetap menambah angka impresi. Tayangan yang tinggi dapat menunjukkan bahwa konten tersebut memiliki distribusi yang luas dan sering muncul di berbagai titik dalam platform. Yang ketiga ada interaksi atau engagement. Interaksi adalah metrik yang mencerminkan total respons atau keterlibatan pengguna terhadap suatu konten. Nah, bentuk interaksi ini mencakup tindakan seperti likes, komen, save, dan shares. Metrik ini penting untuk menilai sejauh mana konten berhasil mendorong partisipasi aktif dari audiens, bukan hanya sekedar dilihat atau dilewati begitu saja. Nah, tingkat interaksi yang tinggi umumnya menunjukkan bahwa konten memiliki relevansi, nilai, atau daya tarik tertentu bagi pengikutnya, baik secara emosional, informatif, maupun visual. Kemudian yang terakhir adalah pertumbuhan pengikut. Pertumbuhan pengikut merupakan suatu pertumbuhan pengikut ya menunjukkan perubahan jumlah pengikut dalam kurun waktu tertentu. Next. Baik, selanjutnya yaitu analisis demografi audiens. Dalam analisis demografi audiens ini terdapat 3 hal penting. Untuk yang pertama adalah evaluasi performa konten. Evaluasi performa konten adalah sebuah informasi yang memungkinkan kita
untuk lebih memahami siapa saja yang tertarik dengan konten yang dibagikan. Misalnya, jika mayoritas pengikut berada dalam rentang usia 18-24 tahun, maka konten yang dibuat dapat disesuaikan agar relevan dengan minat dan kebiasaan generasi tersebut. Nah, begitu pula jika mayoritas pengikut berdomisili di kota besar, pendekatan dan gaya komunikasi yang digunakan bisa lebih urban dan lebih dinamis. Nah, selain itu, mengetahui proporsi pengikut laki-laki dan perempuan juga dapat membantu menentukan jenis konten yang lebih menarik untuk masing-masing kelompok. Yang kedua adalah optimasi waktu posting. Nah, dalam hal ini kita dapat memanfaatkan dari data dari Instagram Analytics untuk menentukan waktu yang paling optimal dalam mempublikasikan sebuah konten. Nah, dengan mengidentifikasi pola aktivitas pengikut, kita juga dapat mengetahui waktu-waktu terbaik untuk membagikan konten agar tidak tenggelam di antara unggahan lain. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa pengikut paling aktif pada pukul 6 sampai 8 malam, maka sebaiknya konten yang diunggah menjelang atau tepat pada rentang waktu tersebut. Yang ketiga adalah analisis hashtag. Nah, evaluasi efektivitas penggunaan hashtag merupakan langkah yang penting untuk mengoptimalkan strategi konten di Instagram. Tagar atau hashtag berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan konten dengan audiens yang lebih luas di luar pengikut utama. Nah, untuk menilai seberapa efektif hashtag yang digunakan, kita dapat meninjau data jangkauan dan tingkat interaksi dari konten yang menyertakan hashtag tersebut. Next. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan konten berdasarkan data. Menurut Hanindar Putri dan Pratnyanita pada tahun 2021, strategi pengembangan konten berdasarkan data merupakan suatu pendekatan dalam merancang, membuat, dan menyebarkan konten menggunakan data sebagai dasar utama pengambilan keputusan. Pendekatan tersebut memanfaatkan data kuantitatif dan kualitatif untuk memahami kebutuhan audiens, tren pasar, serta efektivitas konten sebelumnya. Tujuan utamanya yaitu menciptakan konten yang lebih relevan dan tepat sasaran. Lalu ada beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk pengembangan konten berdasarkan data. Itu yang pertama dengan pengumpulan data. Data bisa diperoleh dari berbagai sumber seperti Instagram Analytics, media sosial, survei audiens, hingga feedback langsung dari pelanggan. Data membantu memahami siapa audiensnya, konten seperti apa yang kalayak sukai, kapan mereka paling aktif, serta topik-topik yang sedang tren. Dengan pemahaman ini, tim konten dapat menghindari pendekatan yang bersifat spekulatif dan lebih fokus pada apa yang benar-benar diinginkan audiens. Setelah data dikumpulkan, tahap berikutnya adalah analisis. Analisis digunakan untuk mengidentifikasi pola dan insight yang dapat digunakan untuk menyusun strategi konten. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa audiens lebih tertarik pada konten video pendek daripada artikel panjang, maka strategi konten bisa disesuaikan ke arah produksi video yang dengan durasi yang sesuai. Demikian pula, analisis kata kunci bisa mengungkap istilah-istilah yang sering dicari pengguna, yang dapat dijadikan dasar dalam penulisan artikel blog atau judul video. Selanjutnya, yaitu data digunakan dalam perencanaan dan produksi konten. Dalam tahap ini, data digunakan untuk menentukan topik, format, channel distribusi, hingga waktu publikasi yang optimal. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa konten edukatif dalam bentuk infografis memiliki engagement tinggi di Instagram pada hari Rabu sore, maka strategi kontennya akan diarahkan untuk memproduksi infografis edukatif dan menjadwalkannya pada waktu tersebut. Lalu setelah konten dipublikasikan, proses evaluasi menjadi bagian penting dalam siklus pengembangan konten berbasis data. Melalui matriks performa seperti tingkat klik atau CTR, waktu tayang, bounce rate, hingga tingkat konversi, tim dapat menilai keberhasilan konten dan mengambil pelajaran untuk iterasi selanjutnya. Evaluasi ini bersifat dinamis dan memungkinkan strategi konten terus berkembang mengikuti perilaku dan preferensi audiens yang berubah-ubah. Next. Selanjutnya ada studi kasus pertama yaitu insight Instagram berdasarkan jenis postingan Instagram pada Patron.Blitar. PT Pateron Edukasi Indonesia adalah startup edutech di Blitar yang menggunakan akun Instagram Pateron.Blitar
sebagai media untuk mempromosikan layanan dan membangun interaksi dengan siswa dan masyarakat umum. Namun, sebelumnya perusahaan ini belum mengoptimalkan fitur Instagram Insight dalam merencanakan dan mengevaluasi konten yang mereka unggah. Hal ini menyebabkan promosi bersifat acak dan kurang berbasis data. Studi ini hadir untuk mengaji sejauh mana Insight dapat membantu strategi konten yang lebih tepat sasaran dan efektif. Dalam kurun waktu Desember 2023 hingga April 2024, akun Pateron.Blitar mengunggah 18 postingan yang diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Yang pertama, daily content soal, berisi soal atau kuis yang memancing respon pengguna. Yang kedua, daily content informasi, terkait fakta menarik, edukatif, dan tips belajar. Yang ketiga, informasi event, yaitu publikasi kegiatan seperti tryout dan simulasi tes. Yang keempat yaitu informasi promo atau konten yang menyampaikan promo khusus dari PT Pateron. Dan hasil analisis Insight menunjukkan konten daily konten soal memiliki jangkauan dan engagement tertinggi. Daily konten informasi unggul dalam jumlah like dan save. Konten promosi dan event cenderung memiliki jangkauan lebih rendah dan minim interaksi. Dan postingan ke-9 yaitu tentang soal matematika menjangkau 572 akun dan menghasilkan 19 interaksi, dan postingan kelima yaitu info jurusan langka mendapatkan 23 interaksi yang mendapatkan hasil tertinggi dalam data. Hal ini mengindikasikan bahwa konten interaktif yang bersifat edukatif dan mengajak audiens untuk berpikir atau merespon memiliki daya tarik lebih tinggi dibandingkan konten yang hanya bersifat informatif satu arah. Temuan ini menjadi dasar penting dalam merancang strategi konten ke depan agar lebih efektif dalam mencapai tujuan promosi digital. Next. Selanjutnya ada studi kasus kedua, yaitu studi kasus ini diambil dengan judul pemanfaatan Instagram Insight oleh UMKM di Jakarta. Penelitian ini tuh dilakukan di Jakarta yang berfokus pada bagaimana para pelaku usaha itu memanfaatkan fitur Instagram Analytics atau Insight dalam kegiatan pemasaran mereka. Fokus ini itu diangkat karena banyak pelaku UMKM itu memang sudah aktif menggunakan Instagram sebagai media promosi. Tapi para pelaku UMKM ini itu belum sepenuhnya memahami atau memaksimalkan penggunaan fitur Insight yang sebenarnya ini itu sangat penting. Masalah utama yang ditemukan dalam penelitian ini itu adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap fitur Insight. Padahal fitur ini kan menyajikan data-data penting seperti informasi demografi pengikut, waktu aktivitas pengguna, serta jenis konten yang paling menarik para perhatian audiens. Dengan memanfaatkan data tersebut, para pelaku usaha itu sebenarnya bisa menyusun strategi pemasaran yang jauh lebih efektif dan sesuai dengan target pasar mereka. Penelitian ini tuh tidak meneliti dalam satu usaha secara mendalam, melainkan mengamati perilaku pemasaran dari 60 UMKM yang menggunakan akun Instagram bisnis di wilayah Jakarta. UMKM ini berasal dari berbagai bidang usaha, namun memiliki kesamaan dalam menjadikan Instagram sebagai platform utama dalam menjangkau konsumen. Hasil penelitian ini itu menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha yang awalnya itu hanya mengunggah konten secara acak tanpa mempertimbangkan waktu atau jenis konten yang disukai pengikut. Namun setelah mereka mulai mempelajari dan memahami fitur Insight, mereka bisa melihat jam aktif pengikut, demografi audiens, serta respon terhadap konten-konten tertentu. Dari sisi ini, mereka mulai menyesuaikan strategi mereka, baik dari segi waktu unggahan, gaya visual konten, maupun cara mereka berinteraksi dengan audiens. Dampak dari hal tersebut itu cukup terlihat karena beberapa pelaku usaha itu mengalami peningkatan jumlah pengikut serta interaksi yang lebih tinggi setelah mereka rutin menggunakan data dari Insight untuk mengevaluasi dan menyesuaikan strategi konten mereka. Artinya mereka itu tidak hanya lagi mengandalkan intuisi, tapi benar-benar membuat keputusan berdasarkan data yang ada. Nah, jadi fitur Instagram Analytics ini itu terbukti menjadi alat bantu yang sangat berguna dalam strategi pemasaran digital. Bukan hanya sebagai pelengkap saja, fitur ini tuh bisa membantu usaha berkembang lebih terarah.
Studi ini itu juga menekankan pentingnya adanya edukasi atau pelatihan bagi pelaku UMKM agar lebih mengetahui data-data yang ada dan mampu memanfaatkan informasi digital secara maksimal, terutama dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat di era digital saat ini. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.